Halo John, jumpa lagi dengan saya DJ Petrikon. Apa kabar sedulur semuanya dimanapun anda berada di dunia nyata, di dunia di alam semesta yang indah ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kalian berada. Ya teman-teman, hari ini konten lagi ya. Kita akan membahas tentang pakan entok teman-teman ya. Di layar kaca kalian ya, layar HP sudah ada ya satu tempat pakan yang sudah terisi pakan entok. Jadi kita akan bahas teman-teman ya, seperti biasanya ya, dimana-mana tempe enak, orang apa orang kepenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo John, jumpa lagi dengan saya DJ Petrikon. Salam kencis-kencis, ici kebering. Ya, konten kali teman-teman kita akan membahas tentang pakan entok ya, yang sudah, bukan yang sudah ya, pakan entok yang dihinggapi lalat teman-teman ya. Di HP kalian teman-teman ya, terdapat satu tempat pakan entok yang dihinggapi banyak lalat teman-teman ya. Apakah ini bagus untuk dikonsumsi untuk entok atau tidak teman-teman ya? Nah, di sini kita bahas sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut teman-teman ya. Pertanyaan saya sendiri ya. Kita akan membahas tentang kenapa pakan tersebut dihinggapi lalat ya. Pakan tersebut kita campurkan dengan bahan yang berbau amis teman-teman ya. Dan di sini bahan yang saya gunakan adalah ikan. Dan itu ikannya sudah saya rebus ya sampai matang dan hancur dagingnya teman-teman ya. Pokoknya sudah matang lah. Jadi bakteri-bakterinya sudah mati. Dan itu juga kemudian saya campurkan dengan E4 dan tetes tebu teman-teman ya. Jadi biarpun si makanan ini ya dihinggapi lalat, itu tetap bagus untuk dikonsumsi teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman ya, pakan entok yang dihinggapi lalat teman-teman ya, dengan bahan campuran daging ikan yang sudah kita rebus selama teman-teman ya, selama belum 24 jam itu tidak masalah. Biarpun dihinggapi banyak lalat teman-teman ya, tidak masalah ya, dan bagus untuk dikonsumsi karena belum terkontaminasi oleh bakteri teman-teman ya. Yang penting tidak selama 24 jam teman-teman ya. Kalau misalkan sudah 24 jam itu harus kita buang teman-teman ya. Jadi untuk menghindari ya yang namanya makanan itu terkontaminasi oleh virus teman-teman ya. Dalam hal ini biasanya lalat ya, lalat yang hinggap, mereka bertelur dan menghasilkan banyak ya bakteri-bakteri lah. Terus kemudian timbullah belatung teman-teman ya. Akan tetapi kalau memang belum 24 jam terus dihinggapi banyak lalat dan ada belatungnya teman-teman ya, itu tidak masalah. Yang penting belum 24 jam pakan itu selama kita buat teman-teman ya, itu tidak masalah dikonsumsi oleh entok kita. Karena sebenarnya teman-teman ya, kita sudah merebus sampai matang ya daging tersebut, itu masih bisa bertahan cukup lama teman-teman ya. Terlebih lagi daging tersebut teman-teman ya, kita campurkan dengan bahan ya, dua bahan yang memang untuk bahan fermentasi. Dalam hal ini kita menggunakan E4 dan tetes tebu. Jadi makanan tersebut teman-teman ya, pakan entok tersebut itu sudah terlindungi ya, terlindungi sekaligus menghasilkan teman-teman ya, mengandung nutrisi yang sangat bagus untuk entok-entok kita ya, baik itu untuk entok dewasa ya, indukan betina ataupun jantan, ataupun untuk anakan entok yang masih kecil teman-teman ya. Itu bagus sekali nutrisinya ya, sangat besar untuk entok-entok kita. Jadi untuk anakan entok yang masih kecil itu pertumbuhannya bisa lebih cepat ya, lebih pesat ya. Kemarin sudah saya sharekan videonya. Dan kalau untuk yang betina itu bisa cepat bertelur kembali teman-teman ya. Dan tentunya teman-teman ya menjadi lebih gemuk dan lebih sehat karena kita menggunakan bahan campuran daging ikan teman-teman ya.
Seperti itu penjelasannya teman-teman ya. Pakan entok yang dihinggapi lalat itu tidak masalah dikonsumsi untuk entok kita selama belum 24 jam teman-teman ya. Biarpun itu sudah ada ya, sudah ada belatungnya ya, yang penting belum 24 jam itu masih bagus dikonsumsi untuk entok kita. Beda halnya dengan sudah 1 hari semalam ya, atau 24 jam ya, ada di kandang kita, itu akan lebih baik kita ganti dengan yang baru teman-teman ya. Karena apa? Karena kita menggunakan bahan campuran daging ya. Ya kita tahu belatung teman-teman ya, yang dihasilkan dari daging itu bahaya sekali ya untuk entok kita, bisa menimbulkan virus teman-teman ya, dan itu akan sangat merugikan ya untuk para peternak, dan kita harus bisa lebih teliti. Dan ini sudah saya buktikan teman-teman ya, ini banyak sekali lalat yang hinggap teman-teman ya. Kita akan ke kandang luar teman-teman ya, kita melihat ada entok yang sedang makan. Ya teman-teman bisa melihat ya, ada yang makan ya, dan itu juga masih dihinggapi lalat teman-teman ya. Dan itu tidak masalah ya, menurut saya pribadi tidak ada masalah untuk hal tersebut, karena sudah cukup lama ya saya mengalami hal ini ya. Pakan entok yang saya kasih ya, saya campurkan dengan bahan daging ikan teman-teman ya, yang sudah saya rebus matang dan banyak dihinggapi lalat teman-teman ya. Jadi tidak masalah untuk dikonsumsi oleh entok kita. Seperti itu contohnya teman-teman ya, mereka makan dengan lahap dan insya Allah tidak akan terjadi apa-apa teman-teman ya, karena memang belum terkontaminasi oleh virus atau racun. Ya kita lihat dari dekat teman-teman ya, mereka sedang makan ya, pakan yang sudah dihinggapi oleh lalat ya. Dan pakan ini baru pagi tadi teman-teman ya, sekarang juga masih pagi sekitar jam 8, dan ini waktu saya kasih itu masih hangat teman-teman ya, sudah saya panaskan dan mereka makan dengan lahap teman-teman ya. Dan ini tidak, insya Allah tidak terjadi apa-apa teman-teman ya, tetap sehat untuk mereka biarpun makanan tersebut sudah dihinggapi oleh lalat teman-teman ya, karena belum terkontaminasi oleh virus. Kita bisa lihat ya, makannya lahap teman-teman ya, biarpun ada lalat yang hinggap itu tidak masalah teman-teman ya. Beda halnya dengan makanan yang sudah lebih dari 24 jam teman-teman ya, terlebih lagi sudah dihinggapi lalat dan ada belatungnya, itu bisa berbahaya untuk ternak kita teman-teman ya. Apalagi dengan bahan campuran daging ya, daging mentah apalagi itu bahaya teman-teman ya. Daging mentah yang sudah 24 jam sudah kita kasih makan ke entok ya, dan apalagi sudah menghasilkan belatung teman-teman ya, itu jangan sampai terjadi teman-teman ya. Usahakan kalau kalian memberi makan entok kalian dengan menggunakan campuran bahan daging ya, daging ikan, direbus dulu teman-teman ya, untuk menjaga entok kita dari virus ya teman-teman ya. Karena dari ikan juga ada salah satu atau beberapa ikan yang mengandung racun teman-teman ya, jadi harus kita rebus supaya tidak berbahaya untuk ternak kita, hewan ternak kita, seperti itu ya. Seperti dulu video hari ini teman-teman ya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di JSP Dragon. Ketik dulu subscribe-nya teman-teman ya, supaya saya semangat untuk bikin video berikutnya. Di sini kita bisa sama-sama berbagi ilmu ya, berbagi wawasan seputar dunia beternak entok ya. Selain subscribe, kalian juga perlu mengetik loncengnya teman-teman ya, supaya tahu ada video baru dari saya. Dan jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian ya, saudara kalian juga, supaya video ini tidak hanya berhenti di kalian, dan kita dengan banyak orang ya, bisa berbagi ilmu ya, menambah wawasan dan menambah ilmu serta menambah pahala kita. Karena kita di sini berbagi ilmu ya, ilmu yang baik tentunya untuk peternak entok, untuk menunjang masa depan para peternak entok yang lebih bagus, seperti itu. Oke, sekian dulu, kalau luar biasa, terima kasih dan wassalamualaikum.